Malam perlahan turun di jalur pendakian Gunung Arjuno via Mojokerto, menelan cahaya terakhir matahari, dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut tipis mulai merayap di antara pepohonan, membuat suasana semakin mencekam dan penuh misteri. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah malam menambah beban di pundak para pendaki. Suara hutan pun berubah drastis, dari kicau burung yang riang menjadi bisikan angin, dan suara ranting patah yang terdengar menakutkan. Para pendaki yang beristirahat di bawah pohon-pohon tua, mulai merasakan keganjilan di udara. Sebuah energi aneh yang membuat bulu kuduk berdiri, dan hati berdebar lebih cepat. Udara malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menambah kesan magis sekaligus menakutkan. Obrolan yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi bisikan pelan, seolah takut mengusik sesuatu yang tak kasat mata. Senter hanya mampu menembus gelap beberapa meter ke depan, menciptakan lingkaran cahaya kecil di tengah lautan kegelapan. Di luar lingkaran itu, hutan terasa hidup, seolah-olah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-gerik. Bayangan aneh menari di sudut mata, bergerak cepat lalu menghilang. Suara-suara asing terdengar samar di antara desir angin, kadang seperti tawa cekikikan yang menggema, kadang seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah basah, membuat bulu kuduk semakin meremang. Para pendaki mencoba mengabaikan semua tanda-tanda itu, berusaha tetap tenang meski firasat buruk menempel erat di benak mereka. Malam di Arjuno memang terkenal angker, tapi merasakannya sendiri jauh berbeda dari sekadar mendengar cerita orang lain. Setiap detik terasa lebih panjang, dan rasa takut perlahan merayap masuk. Hutan ini menyimpan misteri dan entitas yang jauh lebih tua dari manusia. Ketika malam tiba, tabir antara dunia manusia dan dunia gaib menipis. Hayat membuka celah bagi makhluk-makhluk tak kasat mata untuk menampakkan diri. Aura mistis semakin terasa, seolah-olah hutan ini punya nyawa sendiri. Dan malam ini, salah satu penghuninya yang paling mengerikan bersiap menampakkan diri, menambah kisah angker di lereng Arjuno, yang tak akan pernah dilupakan para pendaki. Dari sekian banyak kisah horor yang beredar di kawasan Arjuno, legenda Gundul Pringis adalah yang paling menakutkan dan paling sering diceritakan turun-temurun. Cerita ini sudah menjadi bagian dari mitos masyarakat sekitar, menambah aura mistis pegunungan yang sudah terkenal angker. Ia bukan hantu biasa, hanya kepala manusia botak yang menggelinding sendiri di tanah, tanpa tubuh, tanpa suara langkah, hanya suara dedaunan kering yang tergeser. Wajahnya menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi menguning yang tampak jelas di kegelapan, seolah-olah ia sedang mengejek siapapun yang melihatnya. Bayangkan berjalan sendirian di hutan gelap, hanya ditemani suara angin dan ranting, lalu tiba-tiba melihat kepala manusia menggelinding ke arahmu, perlahan tapi pasti. Matanya kosong, menatap lurus tanpa jiwa, mulutnya menyeringai lebar, seolah mengejek dan menantang ketakutanmu yang paling dalam. Gundul Pringis sering diiringi tawa melengking yang penuh kebencian, suara yang menggema di antara pepohonan dan membuat bulu kuduk merinding. Tawa itu semakin keras dan mendekat, menandakan sang kepala semakin dekat dan siap menampakkan dirinya di hadapanmu. Kadang ia hanya melintas begitu saja, namun kadang berhenti tepat di depanmu, menantangmu untuk bergerak atau bahkan menahan napas karena takut. Sosok ini dipercaya sebagai penjaga gaib hutan, menghukum siapa saja yang berani merusak atau tidak menghormati alam dan makhluk halus di dalamnya. Ia adalah perwujudan teror murni, bukan sekadar cerita hantu untuk menakut-nakuti, tapi peringatan nyata bagi siapapun yang masuk ke hutan tanpa izin. Para sesepuh desa selalu memperingatkan, jangan pernah sombong atau meremehkan kekuatan gaib di hutan, karena Gundul Pringis bisa saja muncul kapan saja. Bagi yang pernah mengalaminya, Gundul Pringis adalah pengalaman traumatis yang membekas seumur hidup, meninggalkan rasa takut yang sulit hilang. Di hutan belantara, ada hal-hal di luar nalar manusia, dan Gundul Pringis adalah salah satu misteri yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Gundul Pringis dikenal di banyak daerah Jawa,
meski namanya berbeda-beda. Di Mojokerto disebut Gundul Pringis, di pedalaman Jawa Timur dikenal sebagai Glundung Pringis, di pesisir disebut Keplok Pringis. Semua menggambarkan kepala menggelinding yang menebar teror. Legenda ini sering dikaitkan dengan tempat angker seperti kuburan tua atau tikungan maut. Kemunculannya dianggap pertanda buruk, bahkan penyebab kemalangan. Versi Keplok Pringis lebih sadis, sering dikaitkan dengan arwah korban pembunuhan. Meski nama berbeda, esensi terornya sama, kepala tanpa badan, simbol kengerian malam. Ia adalah ikon horor Jawa yang terus menghantui dari gunung hingga pelosok desa. Bagi 5 mahasiswa Surabaya, legenda Gundul Pringis menjadi nyata di Arjuno tahun 2018. Mereka tak pernah menyangka, perjalanan yang awalnya penuh semangat itu akan berubah menjadi pengalaman yang menegangkan dan tak terlupakan. Mereka mendaki dengan percaya diri, mengabaikan nasihat warga sekitar untuk tidak mulai terlalu sore. Langit mulai gelap, tapi mereka tetap melangkah, yakin bisa mencapai pos berikutnya sebelum malam tiba. Namun, saat senja, mereka tersesat. Kabut tebal turun tiba-tiba menutupi jalur, dan malam pun menjebak mereka di tengah hutan lebat, membuat suasana semakin mencekam. Suasana berubah tegang, mereka mendirikan tenda darurat di antara pepohonan, berharap bisa bertahan hingga pagi. Tengah malam, Bima mendengar suara berat seperti sesuatu menggelinding di luar tenda, membuat bulu kuduknya merinding. Awalnya diabaikan, tapi suara itu makin dekat, lalu berhenti tepat di samping tenda, seolah-olah sesuatu sedang mengintai mereka. Hening, lalu tawa cekikikan melengking terdengar, memecah keheningan malam dan membuat semua semakin takut. Semua membeku ketakutan, saling berpegangan tangan erat, berharap itu hanya mimpi buruk. Dengan gemetar, Bima memberanikan diri mengintip keluar, dan melihat kepala botak menyeringai hanya beberapa jengkal dari tenda. Matanya menatap tajam. Mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Udara terasa dingin menusuk tulang. Bima langsung menutup tenda dan berteriak panik, membangunkan teman-temannya yang lain. Malam itu mereka tak tidur, hanya bisa berdoa sambil mendengar tawa yang kadang menjauh, kadang mendekat, hingga fajar menyingsing. Pengalaman itu membekas selamanya di benak mereka. Gundul Pringis bukan sekadar dongeng, tapi nyata bagi mereka yang pernah merasakannya di gunung. Legenda Gundul Pringis punya banyak versi kelam, salah satunya tentang pertapa sakti yang terobsesi keabadian. Ia melakukan ritual terlarang, hingga akhirnya memisahkan kepala dari tubuhnya dalam perjanjian dengan iblis. Bukannya abadi, ia justru terkutuk, rohnya terperangkap di kepala, menggelinding tanpa tujuan. Seringai di wajahnya adalah ekspresi penderitaan abadi. Tawa mengerikannya adalah jeritan keputusasaan. Versi lain menyebut ia penjahat kejam yang dieksekusi dan kepalanya dibuang ke jurang. Karena kematian penuh dendam, arwahnya gentayangan sebagai kepala terpenggal. Ia terus meneror wilayah kekuasaannya, mengulangi teror semasa hidup. Setiap versi menegaskan asal-usulnya selalu tragis dan penuh kutukan. Gundul Pringis selalu didahului tanda-tanda mengerikan. Bau amis menyengat tiba-tiba muncul, seperti darah atau bangkai. Lalu suara aneh dari kejauhan, ranting patah, atau suara menggelinding glundung. Suara itu makin dekat, menegangkan suasana. Setelah itu, tawa cekikikan bernada tinggi terdengar, seperti tawa anak kecil yang jahat. Tawa itu berpindah-pindah arah, membuat korban panik. Puncaknya, kepala botak muncul dari balik semak, berhenti di jalur pendakian. Ia menatap dengan seringai abadi, membuat kaki terpaku di tanah. Banyak yang mengaku tak bisa bergerak, hanya jadi saksi bisu teror dari dunia lain. Tanda-tanda ini jadi peringatan jangan abaikan firasat buruk di hutan. Jika semua tanda muncul, bersiaplah menghadapi teror yang nyata. Gundul Pringis tak hanya muncul di jalur pendakian, tapi juga di makam tua dan kampung mati sekitar Arjuno. Makam kuno di hutan, jadi lokasi favorit pencari pesugihan. Banyak yang mengaku melihat kepala botak duduk di atas nisan, menyeringai. Ada juga kampung mati,
bekas pemukiman yang ditinggalkan misterius. Kini, hanya puing rumah lapuk dan hutan lebat yang tersisa. Tempat ini dipercaya jadi sarang gundul pringis dan makhluk halus lain. Beberapa pemuda uji nyali di sana mendengar tawa menyeramkan dan melihat kepala menggelinding di jalan setapak. Kepala itu masuk ke reruntuhan rumah, tawa menggema dari dalam. Pengalaman itu membuat mereka trauma dan memperingatkan desa agar tak mendekat setelah gelap. Tempat-tempat angker ini jadi pusat teror yang nyata. Satu pesan jelas dari semua kisah, gundul pringis menampakkan diri pada yang tak hormat. Pendaki sombong, berbicara kotor, atau menantang penunggu hutan sering jadi target. Kesombongan di alam liar adalah undangan malapetaka. Kisah nyata, seorang pendaki skeptis menertawakan larangan, lalu malamnya melihat seringai gundul pringis tepat di depan wajahnya. Ia tak bisa bergerak, pengalaman itu mengubahnya selamanya. Pesan para sesepuh, jagalah sikap dan ucapan di hutan. Alam adalah rumah makhluk tak kasat mata, hormati mereka. Ucapkan permisi saat melewati tempat aneh. Jangan ambil apapun selain gambar, jangan tinggalkan selain jejak. Jangan pernah menantang kegelapan, konsekuensinya bisa abadi. Hormat adalah perlindungan terbaik di alam liar. Kisah gundul pringis lebih dari sekadar horor. Ia adalah pengingat hubungan manusia dan alam. Hutan menuntut rasa hormat, bukan sekadar tempat petualangan. Gundul pringis adalah personifikasi kemarahan alam pada kesombongan manusia. Setiap pendaki harus membawa kerendahan hati sebagai bekal utama. Permisi dan menjaga kebersihan adalah bentuk penghormatan nyata. Kearifan lokal bukan omong kosong, tapi hasil pengalaman panjang. Abaikan nasihat mereka, dan risiko tersesat, secara fisik maupun spiritual, menanti. Pilihan di tangan kita, datang sebagai tamu yang hormat, atau penantang yang siap menanggung akibat. Hutan selalu mengawasi, melangkahlah dengan bijak, karena kita tak pernah tahu siapa yang mendengarkan di balik pepohonan sunyi.